Oke, perkenalkan, nama saya Jena Planetrix Simanurung dengan NIM 221401105 dan teman saya. Siti Jarona Rambe dengan NIM 2214011127. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang database yang kami buat. Ini pertama-tama kami sudah membuat halaman untuk loginnya. Mari kita login. Nah, ini kata sandinya kos 12345. Sebentar. Ya. Nah, ini adalah halaman itunya, dashboardnya atau halaman awalnya ketika kita baru saja login. Nih, di sini saya membuat database tentang kos-kosan, yang dimana di kos-kosan itu pasti ada daftar pemilik, daftar penyewa, daftar tagihan, daftar kamar kos, dan daftar penjaga kos. Nah, di sini kita mulai dari daftar pemilik. Nah, daftar pemilik di sini ada nama pemiliknya, yang dimana rata-rata pemilik kos itu hanya satu, dan di sini ada daftar-daftar yang lainnya juga di sampingnya, sidebarnya. Di sini kita bisa menambahkan data, tapi biasanya karena data pemilik ini biasanya hanya satu, jadi ini biasanya hanya diganti ketika pergantian pemilik atau mungkin menambah pemilik. Tapi kita contohkan saja, misalnya ini nomor 2, nama pemilik kita buat aja siapapun. Alamatnya bisa kita ituin. Nomor HP juga mana aja ya. Terus kita tambahkan. Nah, maka akan ada JavaScript yang localhost bilang data berhasil ditambahkan. Mari kita oke dan kembali ke halaman daftar pemilik dan data sudah ditambahkan. Di sini bisa juga data kita edit. Contohnya, kita contohkan di sini kita tambahkan. Nah, maka data sudah teredit. Dan yang terakhir yang saya buat adalah hapus. Jadi kita bisa menghapus data. Yap. Yang lain juga sama, daftar penyewa. Cuma di daftar penyewa saya menambahkan fitur search, yang dimana memudahkan untuk mencari nama-nama penyewa yang agak lumayan banyak ini. Kita berikan contoh, Astri. Nah, maka dia akan langsung dapat namanya. Nama-nama ini telah disimpan di dalam database, makanya jika untuk dicari, sudah bisa dicari. Sama di sini ada fitur tambah data juga, edit dan hapus. Selanjutnya juga kita bisa daftar penjaga kos. Ada di sini 2 orang, kita bisa tambah, edit dan hapus juga. Selanjutnya juga sama, kamar kos. Nah, cuma di sini ada tambahan total kamar, kamar terisi dan kamar kosong. Jadi jika kita menambahkan data, otomatis kamar terkosongnya akan berkurang. Karena kamar totalnya 35, jika kita isi data satu, maka akan berkurang satu menjadi sisa 3. Daftar tagihan sama aja, cuma dia hanya beda di harga kosannya. Karena tiap lantai harga kosannya berbeda, ada tambah, edit, dan hapus. Yang terakhir yang kita punya adalah fitur logout. Jika kita logout, kita akan masuk ke halaman login awal tadi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mungkin di database-nya. Nah, ini adalah database-nya di PHP di namanya Kos Bu Susianti dengan di sini ada daftar kamar. Nah, kita lihat strukturnya. Nah, ini sama seperti tadi, nomor kamar. Nomor kamar kita jadiin primary key, yang dimana nomor kamar di kos-kosan itu pasti akan berbeda semuanya. Ada lantai juga, dia kamarnya itu ada di lantai berapa, fasilitas yang didapat, misalnya kayak luas kamar, tempat tidur, dan lain-lain, harga sewanya. Baru ada nama pemilik yang tadi, daftar pemilik, ada nomor. Nomor itu kita jadiin sebagai primary key, karena nomor tidak ada yang sama, nama pemilik, alamat, dan nomor handphone. Ketiga ada yang penjaga. Di sini penjaga kita jadi nomor juga sebagai primary key dan nama penjaga varchar, nomor HP varchar, alamat, jenis kelamin, jadwal kerja semuanya varchar. Selanjutnya ada nama penyewa. Itu di sini ada nomor sebagai primary key, nama penyewa, jenis kelamin, lantai, sama nomor HP itu varchar dan nomor kamar itu kita bikin integer.
Selanjutnya ada tagihan. Di sini tagihan kita bikin nomor kamarnya sebagai primary key, jumlah tagihan, dan keterangan pembayaran. Lalu terakhir ada users, yaitu untuk username dan password. Password tadi di halaman login. Jika kita mau menambahkan lagi misalnya username dan password yang lain itu juga bisa. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut ke programnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya Siti Jahron. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan program yaitu pertama dengan login. Nah, di login ini ada struktur HTML-nya. Yang pertama itu ada tulisan masuk akun, kemudian ada nama pengguna dan juga kata sandi. Kemudian ini logout-nya itu yang pertama ada session start, kemudian ada session unset, lalu session destroy ini untuk menghapus data dari servernya. Nah, kemudian setelah dihapus datanya itu, maka kita akan kembali lagi ke tampilan login. Setelah kita masuk login, maka kita akan masuk ke dashboard. Nah, dashboard ini tuh berisi tampilan awalnya. Yang isinya itu ada dashboard di sidebar-nya, kemudian ada logout. Nah, di sampingnya itu ada grid. Nah, grid itu ada tulisan daftar pemilik, daftar penyewa, daftar tagihan, daftar kamar kos, dan daftar penjaga. Setelah dashboard itu ada daftar kamar. Nah, daftar kamar ini isinya itu seperti total kamarnya, total terisi, terus total kamar kosongnya. Setelah itu dia berupa tabel, yang tabel itu berisi ada nomor, kemudian nomor kamar, lantai, fasilitas, harga sewa. Nah, di daftar kamar ini juga kita bisa melihat daftar total kamarnya, kemudian juga kamar terisinya dan juga kamar kosongnya dari database. Kemudian ada opsi. Nah, opsi ini tuh berisi edit dan juga hapus untuk mengedit data dan juga menghapus data yang ada. Lalu daftar pemilik juga sama, yang membedakan itu hanya pada nomornya, nama pemilik, alamat, dan nomor HP. Nah, ini tuh berisi tabelnya. Kemudian daftar penjaga juga sama, yang membedakan hanya itu isinya yaitu ada nomor, nama penjaga, nomor HP, jenis kelamin, jadwal kerja, lalu daftar penyewa juga sama. Yang membedakan itu nomor, nama penyewa, jenis kelamin, lantai, nomor kamar, dan nomor HP. Dan di daftar penyewa ini juga ada fitur search yang tadi, jadi kita bisa mencari nama penyewanya tadi dari fitur search itu. Lalu ada daftar tagihan juga sama, yang membedakan itu hanya nomor, nomor kamar, jumlah tagihan, dan keterangan pembayaran. Nah, setelah kita ke daftar tagihan, kita bisa ke edit. Jadi kan tadi di opsi itu ada edit. Nah, ini dia page untuk editnya. Itu isinya itu kita bisa ngedit data yang udah kita buat tadi. Yang pertama ini ada nomor kamar, terus ada lantai, dan fasilitas, dan harga sewa. Namun yang kita bisa edit itu yang bukan primary key. Kalau yang primary key itu seperti nomor kamar ini, itu kita nggak bisa edit. Jadi yang bisa kita edit cuman yang tidak primary key. Lalu ada edit pemilik juga sama. Namun di sini primary key-nya itu ada nomor. Jadi nomor itu kita nggak bisa edit. Lalu di sini ada edit penjaga sama juga. Yang membedakan itu cuman primary key-nya di sini ada nomor. Jadi nomor itu nggak bisa diubah. Dan juga di sini edit penyewa juga sama. Yang membedakan hanya ini nomor itu sebagai primary key. Jadi dia nggak bisa diubah. Dan yang terakhir tagihan. Juga sama, cuman primary key-nya di sini ada nomor kamar. Jadi nomor kamar itu nggak bisa diedit. Lalu dari edit kita ada hapus. Nah, di sini untuk menghapus data yang udah kita buat itu, pertama kita itu akan koneksikan dulu dia ke koneksi.php untuk tersambung ke database. Setelah itu kita akan mendapatkan nomor kamar dari parameter URL dengan metode get ini. Nah, setelah kita membuat koneksi ke database, itu ada localhost, root, password, dan nama database kita. Lalu kita akan menjalankan query delete untuk menghapus data kamar dari tabel kamar tadi dengan delete from nama database-nya itu daftar kamar, di mana yang mau dihapus itu adalah nomor kamar. Nah, lalu kita akan memeriksa query-nya itu berhasil dijalankan atau tidak. Jika berhasil, maka kita akan diarahkan ke daftar kamar.php. Dan jika gagal, tampilkan pesan kesalahan hapus data kamar gagal. Begitu juga dengan hapus pemilik, yang membedakan itu hanya pada database-nya, pada nama database-nya. Kalau di sini nama database-nya itu nama pemilik, di mana yang mau kita hapus itu adalah nomor.
Dan juga sama seperti hapus penjaga, yang membedakan itu hanya delete from nama penjaga. Dan untuk hapus penyewa juga, yang membedakan itu nama databasenya, yaitu nama penyewa. Lalu hapus tagihan, yang membedakan itu nama databasenya itu adalah tagihan. Nah, setelah hapus, di sini ada indeks kamar. Indeks kamar ini tuh berisi untuk nambahin data. Jadi kalau misalnya kita tadi ada klik tambah data kamar, maka dia akan ke program ini. Ini programnya berisi seperti ada nomor kamar untuk yang diisi, kemudian ada lantai, fasilitas, harga sewa, dan juga ini untuk indeks pemilik juga sama. Kita untuk mengisi data nomor, kemudian nama pemilik, alamat, nomor HP, dan juga ini nama penjaga, indeks penjaga juga sama. Kita mengisi data dari penjaga kayak nomor, nama penjaga, nomor HP, jenis kelamin. Lalu di sini nama penyewa juga, dan ini juga indeks tagihan sama. Kita mengisi data untuk nomor kamar, jumlah tagihan, dan keterangan pembayaran. Lalu di sini juga ada koneksi. Nah, jadi koneksi ini tuh untuk mengkoneksikan data kita itu ke database menggunakan PHP. Nah, kita pertama definisikan dulu variabelnya. Di sini ada host atau alamat servernya itu localhost untuk membuka website kita. Lalu ada username dan nama pengguna database dan juga password. Dan di sini ada database yaitu nama database kita di PHP MyAdmin-nya. Lalu kita akan buat objek koneksi ke database menggunakan MySQL. Lalu kita akan meriksa apakah koneksinya berhasil. Jika koneksi gagal, maka tambahkan kesalahan dan hentikan eksekusi program. Lalu setelah koneksi di sini ada proses edit kamar. Nah, yang pertama itu kita akan sambungin dulu ke database-nya menggunakan koneksi .php, lalu kita definisikan variabelnya dengan koneksi sama dengan localhost, root, password, dan kos khusus Yanti. Lalu kita akan ambil data dari formulir pengeditan kamar dengan metode post. Nah, di sini ada metode post untuk ngambil nomor kamar, lantai, fasilitas, dan harga sewa. Lalu kita akan melakukan query update untuk mengedit data kamar di database tadi. Lalu kita akan memeriksa apakah query-nya berhasil dieksekusi. Kalau berhasil, maka kita akan arahkan pengguna kembali ke halaman daftar kamar. Namun jika gagal, tampilkan pesan kesalahan. Dan juga sama seperti proses edit kamar, proses edit pemilik, proses edit penjaga, penyewa, dan juga proses edit tagihan. Lalu di sini ada sidebar, yaitu yang berada di samping tadi. Nah, ini itu ada CSS-nya. Lalu di sini menggunakan Google Font, Poppins, dan Raudies. Dan ini untuk HTML-nya itu ada dashboard-nya. Sidebar itu ada berisi tulisan dashboard, daftar pemilik, daftar penyewa, daftar penjaga kos, daftar kamar kos, daftar tagihan, juga logout. Lalu di sini ada tambah kamar. Nah, di sini tuh kita akan sertakan dulu file koneksinya untuk mengoneksikan ke database. Lalu kita akan inisialisasi variabel koneksi dengan $koneksi sama dengan new MySQL ini, the host, username, password, dan database. Lalu kita akan memeriksa koneksi ke database-nya. Jika koneksinya gagal, maka dia akan error. Lalu kita akan periksa apakah tombol tambah tadi ditekan pada formulir. Jika iya, maka dia akan ambil data dari formulir dengan menggunakan metode post. Nah, ini kita akan mengambil dengan metode post untuk nomor kamar, lantai, fasilitas, dan harga sewa. Lalu kita akan melakukan operasi insert into untuk memasukkan data tadi ke tabel kamar, ke tabel daftar kamar dengan insert into nama database-nya, daftar kamar, lalu nilainya kita masukin. Nah, jika periksa apakah datanya tadi berhasil dimasukkan. Kalau iya, maka tampilkan pesan sukses atau data berhasil ditambahkan pada atas layar dengan menggunakan logika JavaScript. Lalu tampilkan pesan gagal lagi dan link kembali ke indeks. Nah, ini jika data gagal, maka dia akan kembali ke file indeks kamar. Lalu redirect ke halaman daftar kamar jika tidak ada data yang dikirim. Dan juga sama seperti tambah pemilik, tambah penjaga, tambah penyewa, dan juga tambah tagihan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari proyek database kami, database Kosmos Yanti ini. Terima kasih kami ucapkan selamat malam, Kak. Selamat malam, Kak.